Orang itu harus setia dengan saya. Teliti. Dan tidak pernah mengenal kegagalan. Boleh Pak, silakan Pak. Mau pesan kopi dulu? Nggak perlu. To the point aja. Saya merasa ada orang yang sedang mengkhianati saya dan mencoba menjatuhkan saya. Saya butuh orang yang ahli bela diri dan bisa menggunakan senjata. Dan yang paling penting, orang itu harus setia dengan saya. Teliti dan tidak pernah mengenal kegagalan. Untuk melakukan tugas apa Pak? Penculikan. Oke, kalau gitu saya akan segera kabari. Oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya. Silakan. Iya, Pak. Minum. Waktu Yoga meninggal, itu dari kantornya ada yang datang, Ada, Pak? teman-temannya Yoga. Oh, bukan. Pak Dipa yang datang. Oh, Pak Dipa Andikanya sendiri. Iya. Katanya dia mau menyampaikan belasungkawa secara langsung. Wow, ternyata bosnya peduli sama karyawannya ya. Mbak Putri, saya benar-benar turut berduka ya. Makasih banyak Pak Dipa. Ini semua benar-benar mendadak. Saya shock banget dengarnya. Apalagi Mbak Putri, kakaknya pasti terkejut dan terpukul sekali ya. Iya Pak Dipa. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sama Yoga Pak? Kenapa dia bisa mengalami semua ini? Jujur, saya sendiri kurang tahu Mbak Putri. Ya, yang saya dengar cuma Yoga ditembak sama orang nggak dikenal. Maaf Mbak Putri, ini ada sedikit uang dari saya dan juga perusahaan. Semoga bisa membantu. Makasih banyak Pak Dipa atas bantuannya. Yoga itu karyawan teladan. Dia orang baik. Saya sangat sedih kehilangan dia. Tapi, maaf Mbak Putri, saya tahu ini masih dalam suasana duka, tapi ada rekening perusahaan atas nama Yoga yang masih aktif. Dan banyak transaksi perusahaan harus disalurkan dari rekening itu. Oh, gitu ya Pak? Iya, kalau misalnya sampai terlambat, akan banyak perusahaan yang tertunda. Kalau saya boleh minta tolong, apa saya boleh ambil buku rekening dan juga ATM itu? Oh, yaudah kalau gitu coba saya carikan di kamar Yoga sebentar ya Pak. Iya. Makasih. Pak Dipa, yang ini bukan rekeningnya? Coba saya lihat. Iya, betul yang ini. Makasih banyak ya, Mbak Putri. Yoga
Yoga selama saya kenal juga orangnya baik, jadi ya pasti akan tenang di alam sana. Ya, sama-sama Pak Dipa. Saya juga makasih banyak atas perhatiannya Pak Dipa sampai datang ke sini. Kalau gitu saya pamit dulu, sekali lagi saya turut berduka cita. Mari saya antar Pak. Ya, begitu ceritanya Pak. Semakin lengkap bukti yang gue punya. Mbak Putri, mungkin terlambat, tapi sekali lagi saya mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Yoga. Karena memang ketika Yoga kemarin meninggal, saya bingung mau mencari kerabat saudaranya kemana. Jadi baru bisa bertemu dengan Mbak Putri sekarang. Ini juga ada sedikit dari saya. Nggak usah Pak, nggak usah makasih Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini mohon diterima untuk tambahan 40 hariannya juga. Ya saya terima. Makasih banyak ya Pak atas perhatiannya kepada Yoga. Sama-sama. Ini bentuk kepedulian saya sebagai teman dekatnya Yoga. Makasih sekali lagi Pak Sena. Tapi saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin hari ini saya belum bisa ikut untuk tahlilan 40 hariannya Yoga. Oh. Karena ada acara keluarga. Nggak apa-apa Pak. Saya cuma minta tolong didoakan saja Yoga semoga tenang di sana. Amin, pasti. Pak Sena, ngomong-ngomong ada yang perlu Bapak tanyakan lagi kepada saya? Karena saya harus segera kembali pulang untuk menyiapkan acara pengajian 40 harian. Mungkin sudah sih Mbak. Nanti kalau misalkan ada yang mau saya tanya lagi, nanti saya telepon Mbak Putri. Oh gitu, oke. Maaf saya mengganggu waktunya ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Sena. Nanti kalau ada apa-apa langsung tanya ke saya saja. Terima kasih Mbak. Kalau gitu saya pamit permisi dulu ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Mari. Mari. Dipa Andika bohong, bilang kalau Yoga sudah resign. Kakaknya Yoga bilang kalau Yoga itu masih kerja dengan Dipa. Ya Sena, kita tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang dijelaskan oleh Dipa Andika. Semua yang dijelaskan oleh Dipa ke polisi sudah pasti kebohongan. Iya, Dan. Terus kakaknya juga cerita kalau ketika Yoga meninggal, Dipa Andika sempat datang ke rumahnya dan meminta buku tabungan serta ATM-nya Yoga. Si belut licin. Tapi kamu rekam sebuah percakapan kamu dengan dia. Siap, sudah Dan. Bagus. Kalau begitu saya tunggu kamu di Polres dan bawa hasil percakapan kamu itu ke saya. Siap, sebentar lagi saya meluncur. Kita harus terus mencari bukti-bukti. Supaya ketika kita menangkap Dipa Andika, baik Dipa dan pengacaranya tidak bisa berkelit lagi. Siap, Dan. Oke. Davina, silakan duduk dulu ya. Maaf ya, kamu udah lama nunggu. Enggak kok, baru aja. Baru sampai. Ini saya tadi bawa cake buat kamu. Cake apa Tante? Tadi saya bikin sendiri, semoga kamu suka. Ya ampun Tante, repot-repot waktu itu udah dibikinin brownies. Gak apa-apa, tapi ini tadi saya nggak ada cherry, jadi atasnya saya nggak pakai hiasan apa-apa. Tante, nggak apa-apa Tante. Pasti enak waktu itu browniesnya aja. Saya habisin enak banget. Masa? Iya, beneran. Makasih banyak ya Tante. Sama-sama. Semoga kamu suka ya. Pasti dong. Ada apa ya Davina? Tante mungkin mau pesen minum dulu. Gak usah. Kamu itu nggak tahu apa-apa, Davina. Kamu sadar nggak sih siapa sebenarnya Bu Veronica itu? Dia itu bukan cuma mamanya Rian. Ya terus apa? Bu Veronica itu istri dari laki-laki yang selingkuh dengan mama kamu. Jadi gini, Dev, Sebentar ya. Iya. Sebentar. Oh,
Ini tetangga saya telepon. Tumben nggak pernah, boleh saya angkat dulu? Silakan Tante. Bentar ya. Halo? Halo Bu Vero, maaf, Ibu Vero lagi pergi apa lagi di rumah ya? Saya lagi di luar rumah. Kenapa ya, Bu? Ini Bu, saya lagi di depan rumah Ibu. Saya kok nyium bau gas kenceng banget ya dari arah rumah Ibu. Kebetulan di sini juga ada Pak Rudi sama Bu Sarmi. Mereka juga nyium bau gas dari depan rumah Ibu. Ibu lupa matiin gas apa gimana ya? Saya takut Bu, kan kalau meledak bahaya Bu. Bisa nyambar ke rumah tetangga yang lain. Sekarang aku siap-siap buat ketemu Davina. Apa jangan-jangan tadi pas aku beres-beres kegeser ya knop kompornya, terus gasnya bocor. Bu, terima kasih informasinya. Saya khawatir tadi saya bersih-bersih jangan-jangan kegeser, gasnya bocor. Ya udah saya langsung pulang. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Davina, Iya? maaf ya. Tadi saya lupa kayaknya kompor saya kegeser. Katanya bau gasnya sampai keluar rumah. Oh, Saya permisi ya. Tante perlu saya antar? Gak usah, saya sendiri aja. Beneran Tante? Maaf ya. Semoga nggak ada apa-apa. Iya, Tante. Iya. Nggak apa-apa. Sampai ketemu ya. Iya. Tante hati-hati ya. Davina. Kayaknya waktunya nggak tepat untuk membahas masalah ini sama Tante Veronica. Ya udahlah, nanti aku tanya aja sama Papa setelah acara nikahan Jihan selesai. Tapi kalau dipikir-pikir, sejak dekat Tante Vero tuh selalu baik sama aku. Bahkan dia 2 kali ngasih aku kue bikinannya. Masa iya dia punya niat jahat ke aku? Kayaknya Mama Mayang aja yang terlalu berlebihan. Masih persiapan tahlilan. Kira-kira nanti Dipa bakal datang gak ya? Kalau sampai dia datang, gue harus foto dan rekam pembicaraan dia sama kakaknya Yoga. Monitor. Ada orang mencurigakan. Tolong siaga. Hei! Ngapain kamu terpunter rumah orang, ha? Enggak Pak, saya nggak ngapa-ngapain. Saya udah pengalaman 30 tahun di sini. Jadi itu saya tuh tahu gelagat-gelagat maling tuh kayak gimana. Pak, ini saya beli terobong di toko mainan depan, Pak. Mainan ini. Kamu jangan mau ngegambar ya? Kamu emang maling ya, ha? Enggak. Udah, kamu ikut sih. Sekarang kamu ikut. Ayo, ikut bos. Ayo. Apaan sih ini Sapam? Rese banget. Gue lari aja deh. Woi! Monitor. Ada maling arah ke arah utara. Hei! Jangan kabur lo! Rojali! Blok jalan utara! Hei! Kena lo! Kemana lo? Udah, sekarang ikut kami ke pos. Ayo. Dipa. Om, hai. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Mau ngobrol di unit. Oh, nggak usah, Om, gak lama. Kita ngobrol sini aja ya. Ada masalah apa, Om? Soal wajib lapor ke Polres. Bukan. Om kesini karena tadi malam papa kamu telepon Om. Papa kenapa? Udah on the way ke sini? Bukan soal itu. Jadi, papa kamu bilang kalau papa kamu itu
nggak bisa hadir di acara kamu. Tapi tenang aja, Om besok yang akan jadi wali kamu. Ya? Pernikahan ini kan maunya Dio. Kenapa dia nggak bisa datang? Om paham banget kalau kamu kecewa. Tapi kan kamu tahu sendiri, papa kamu itu orangnya sibuk sekali, iya kan? Ya emang sesibuk apa sih Om? Om ini pernikahan aku. Pernikahan anaknya sendiri. Kamu tenang dulu. Nanti Om akan coba bicarain lagi sama papa kamu ya. Biar aku sendiri aja tuh. Harusnya Papa bilang sendiri ke aku kalau emang nggak bisa datang. Bukan melalui Om. Dipa, sabar. Kamu kan sendiri juga paham. Papa kamu tuh orangnya bagaimana. Iya kan? Kamu fokus aja dulu sama acara kamu. Ya? Jadi bagaimana? Apa yang kurang? Mungkin ada yang bisa Om bantu, Om siapkan semuanya untuk kamu. Kamu nggak mau bikin acara syukuran dulu sebelum pernikahan kamu itu? Om siapin semuanya buat kamu. Gimana? Gak perlu. Gak penting semuanya. Papa juga nggak mau datang. Iya kan Allah. Masukin aja semua. Sama-sama. Oke. Mas, Waalaikumsalam. Taruh di samping aja boxnya ya. Di situ. Iya, aduh, tahun-tahun. Iya. Ih, ini halus. Dari mana aja sih? Pak tuh. Iya, Gimana, gimana? lama. Bagus. Bagus? Oke. Sih. Ini terus apa yang kurang? Udah ini pindahin ke samping aja Mas. Samping aja. Udah beres semua nih, Sang? Coba. Iyalah. Udah. Halo, terima kasih loh adik-adikku yang cantik dan ipar-iparku karena sudah nyempetin datang ke sini ya. Sehat. Sehat. Dateng lah, Teh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Bang, keren loh kamu. Sehat ya? Alhamdulillah. Enggak lah. Kita pasti dateng lah, Teh. Kan yang nikah ponakan kesayangan aku. Ya aku teh menikah kaget pisan. Kenapa tuh jadi mendadak gini? Iya, kirain mah tahun depan loh, Teh. Iya kan udah tunangan. Jadi ya udah alangkah baiknya lah nggak usah ditunda-tunda lagi. Halo. Davina, sayang, yuk. Sini kebetulan. Say hi dulu yuk, Om Tante baru pada sampai dari Bandung. Halo. Tante. Apa kabar? Cantik. Hai, cantik banget. Kasih. Jihan udah mau nikah loh. Davina kapan nih? Ya doain aja ya Tante. Didoain mah udah pasti, tapi kamu nyati harus berusaha. Dari dulu Tante Rianti sama Tante Viola ini julidnya 11-12 sama mama yang toksik. Usaha-usaha cepet-cepet nikah tapi nanti nggak happy ya sama aja, mendingan single, ya kan? Davina. Misi. Kasihan Davina. Semua ini pasti nggak mudah buat dia. Apalagi calonnya Jihan adalah mantan tunangan Davina. Davina nyolot banget sih. Ditanya gitu aja jawabnya ngegas. Kan aku jadi nggak enak sama adik-adikku. Oh iya, kalian boleh santai-santai dulu, boleh ngopi, boleh pokoknya terserah deh. Ada makanan kok. Acaranya sejam lagi dimulai ya. Iya. Santai-santai ya. Nanti aku nyusul. Iya. Siap. Ya. Papa kayaknya harus bicara deh sama Davina. Bilang dia untuk jaga sikapnya. Nggak baik kan dia bersikap gitu di depan adik-adik aku, Pak. Ya, aku coba bicara sama Davina. Ya. Ya. Come on, Pak. Waktu tunangan aku sama Jihan, Papa kan nggak datang. Masa sekarang hari pernikahan Papa juga nggak bisa datang sih, Pak?
Iya, aku tahu ada Om Harman. Tapi itu beda, Pak. Pak, aku mau ngelakuin pernikahan ini. Itu demi Bapak. Please, Pak. Bapak harus datang. Really? Serius, Pak? Oke, Bapak akan datang? Oke, Pak. Oke. Thank you ya, Pak. Nanti kabarin, Pak, kalau misalnya mau dijemput atau... Ya. Oh, oke. See you, Pak. Ya. Yeah.